A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu tentang cara setan memperdayakan kita. Jadi kaji yang lalu itu kita mesti ada jawabannya. Dia nggak pernah putus asa setan ini sampai kita mati tidak beriman, itu targetnya. Cuman supaya kita mati tidak bawa iman. Bukan digagalkan sekali terus dia berhenti, enggak. Dalam nggak usah ngaji lah malam nih, sakit-sakit pun badan. Udah kita nggak ngaji, berhenti dia, enggak, terus makin parah. Dia nggak pernah berhenti, itu udah setan. Itu kaji kita yang lalu jawabannya apa ya? Apa yang mesti kita jawab? Nah, selanjutnya ini. Kemudian mengatalah setan itu, apalah yang menghidupkan akalmu dan apa yang menjagakan akan dikau pada demikian itu. Kau hebat kali, kau bisa aja supaya kau jawab ya gitu. Ya. Masih ingat kan kaji yang lalu kan? Setan ingat ya, dia hadir setan ini sentiasa menggagalkan apa niat baik kita apapun, nggak usah. Jadi mesti kita ketahui dan kita mesti ada jawabannya. Itu yang lalu kajinya. Nah sekarang sampai setan ya, kau hebat kali kau ya gitu. Apa sih menghidupkan akalmu sampai bisa aja semua kau jawab, dan apalah yang menjagakan akan dikau pada demikian itu. Maka kalau begitu jawab olehmu dengan kau kata, pilih Allah Ta'ala atasku pada demikian itu. Kurnia Allah Ta'ala aja, semata-mata pertolongan Allah Ta'ala aja gitu ya. Maka kita sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat itu kurnia Allah Ta'ala apapun ya. Sehingga bisa ngaji nari pun kurnia Allah Ta'ala aja tuh ya. Kau ini hebat juga lah rahmat kau datang malam ini ya, di bulan Muharram ya. Bagus, kekalkan itu. Niatkan ngaji ini untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala, jangan lain, salah. Untuk ilmu ini niatnya untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Siapa yang diajarkan? Ya diri kita, keluarga kita ya kan. Jangan pernah kita niatnya adalah kadang-kadang kok sempat aku ngaji lah, atau kadang-kadang nggak laku ini. Niat sekarang, tidak aku berhenti ngaji ini kecuali belah dunia ini ya. Nah, takdirkan mati syahid lah itu. Berarti mati dalam menuntut ilmu. Memang sidik dengannya. Apapun cerita aku tetap ngaji kecuali belah dunia ini ya kan. Nah, udah, bukan untuk Joko aja, untuk kita semua. Takdirkan mati syahid. Itu kita cari ya, aman semuanya, bebas. Itulah namanya manusia sedih itu biasa. Tapi si Lina ini mati syahid ya. Orang sangat beruntung, cemburu kita sama dia ya. Nggak pernah ngaji, buat mati syahid. Di rumahnya pula buat pengajian ya. Banyak amal ibadahnya, maka dia pun meninggalnya pun hari Jumat. Tapi tidaklah pula kita bilang alhamdulillah ya kan. Tapi udah pasti dia beruntung, cemburu kita, dia dapatnya itu. Nggak bisa kita pilih-pilih. Aku nanti hari Jumat mati, nggak ada. Maka kamu nggak mau tahu kapan saja, di mana saja. Udah pasang niat kok. Nah, Joko ya, ingat. Untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Tanggung jawab kita itu amanah. Jadi kalau kita silih nggak kita ajarkan diri kita, jangan bantah-bantah Allah Ta'ala ya. Apalagi Allah Ta'ala, jangan ikut. Sudah. Namanya meninggal ya sedih lah memang. Namun dia mati syahid. Nabi yang bilang kok. Karena diantara sampai kepada malam Rabu depan, gitu kan. Diantara itu mati ya, mati dalam ilmu namanya. Kalau udah niat macam tadi, aku tetap untuk ilmu gitu. Nah, udah sidik ya, mati syahid lah itu. Sudah. Innamal akmalu binniat kata Nabi ya. Tidak kebilang di ibadah itu melainkan dengan niatnya. Udah Roni. Nah. Itulah kita harapkan kali ini. Ya. Ya kan San? Kalau dosa bertumpuk kali udah banyak kali udah. Tapi nimbang-nimbangnya pun dah. Kalau mau ditimbang sekarang
Kalau dibilangkan supaya mudah paham, anggap aja lah duit ya. Pahala itu duit. Pahala awak 10.000, utang 1 miliar, gimana bayarnya? Mati syahid, aman, selamat dunia akhirat. Maka jawab olehmu dengan kau kata tilik Allah Ta'ala atasku pada demikian itu, dan ia jualah yang menolong daku. Allah Ta'ala menolong aku kok, dan menjadikan khemah harga amalku, dan kurnia ia, dan jikalau tiada dikurniai apalah harga ini gitu, pada pihak nikmatnya yang telah ada atasku, serta nikmatnya yang aku durhaka akan dia ya. Nah, banyak udah dapat nikmat pun masih durhaka juga gitu ya. Kita ini kan nunggu kontraknya aja nih. Ya, kontrak apa aja tak bisa tidak. Itu pakai ngaji ini untuk diamalkan, diajarkan kita lah. Udah ulang-ulang, muak pun nggak dengarnya. Udah saya bilang, baru ulang-ulang. Ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Jangan bantah. Suka atau tidak suka sampai. Nah, datang yang tak suka sabar. Datang yang suka nikmat ya kan, syukur. Itu tugas kita. Tak bisa kita ngelak dari ini. Suka atau tidak suka, mesti sampai. Nggak akan dirubah Allah Ta'ala itu. Satu dunia ini pun demon nggak ada dirubah Allah Ta'ala. Kalau bisa dirubah, tergagah Tuhan. Itu keimanan jaga. Karena seluruh dunia ini taat tidaklah menambah kebesarannya. Seluruh dunia ini maksiat semua tidaklah mengurangi kebesarannya. Itu Allah Ta'ala tanamkan di hati. Awas ya, setan masuk. Target setan untuk supaya kita mati dengan tidak bawa iman. Jadi kita ngaji ini apa? Pertama, seperti orang kuliah untuk mencari titel kita bawa pulang ya. Ntar kita ujiannya kapan mati? Kita bawa pulang apa? Makanya setan itu ketika kita hara-hara itu, datanglah dia menyerupai orang tua kita, menyerupai guru, menyerupai orang-orang kita kasih, siapapun. Bahkan diizinkan Allah Ta'ala dengan ngaku Tuhan. Nah, kalau nggak belajar tauhid kita habis lah kita. Joko, kena kau rajin ngaji ya kan? Nah, aku tunjuklah diriku sama kau gitu. Kena kau rajin, tunjukkanlah diriku sama kau. Ridholah aku kau menjadi hambaku. Oh iya kan? Kafir langsung. Kalau nggak belajar tauhid. Kalau orang belajar tauhid, tinggal senyum aja atau ketawa itu baca la ilaha illallah ya, la ilaha illallah. Ngada-ngada aja kau ya, setan kau dasar. Kenapa? Sudah tertanam di hati Allah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah. Itu jihad yang baru semua. Bercakap pula kau lagi. Kalau mau tak huruf tidak bersuara ya kan, ngada-ngada aja kau setan kau ya kan. Nah, kalimat la ilaha illallah tanamkan ke sana. Sudah sampai ini ya. Nah, itu cara setan. Macam mana kita mati tak beriman? Dendam kali sama kita ini. Terutama ngaji-ngaji nih. Kan udah lewat kaji kita yang lalu ya. Setan itu khusus untuk orang yang menuntut ilmu sama orang ibadah dengan bala tentranya. Nah. Bukan kata saya, kita udah lewat kajinya. Setan itu khusus untuk orang yang menuntut ilmu dan orang ibadah dengan bala tentranya. Targetnya kali kita ini ya. Sampai iblis pun disuruh Allah Ta'ala tentang Nabi ya. Datanglah dia. Ngapain kau kemari? Kata Nabi, dia dapat para sahabat semua. Oh, aku enggak suruh Allah Ta'ala, ngapain kau kemari katanya? Mau ngapain? Suruh nanya kau ya Muhammad, siapa lah orang yang paling kau sayangi? Nah, yang paling kusayang itu orang Ansar dan orang Muhajirin. Kau siapa yang paling kau benci? Kau lah, kau nanya pula kau lagi gitu ya. Siapa orang paling benci? Kau lah, kata si Ustaz. Dan kita ini semua. Macam mana dia nggak dendam? Atunya punya Allah disumpahi semuanya, dilaknat Allah Ta'ala. Anak cucu kau masuk neraka semua, jatuh ponis sudah. Dia jatuh ponis. Makanya kita
Kalau apapun kata setan ini udah gak usah cerita lagi. Kalau tempat kau udah jatuh masuk neraka, kau akan kekal dan sama namanya. Aku pernah kau, aku ada surga, kau angin kau kan. Tuh lah, dia kita terpengaruh dan dia udah setan masuk neraka ya. Udah. Kalau nggak paham tanya. Kalau kita berkata dalam hati seperti itu, apakah kita tidak bisa dibilang sombong ya? Kalau sama setan mesti sombong no. Itu yang dikatakan dalam mutasab, sombong dan orang yang sombong itu sedekah. Takabur seorang takabur sedekah. Dia kan sombong takabur kali dia itu. Padahal polisi sudah jatuh, masuk neraka kekal sama namanya. Udah. Kemudian mengatakan setan itu, udahlah bersungguh-sungguhlah oleh pada berbuat taat ya, dengan tersembunyi, maka Allah Ta'ala lagi akan menzahirkan akan dia atasmu. Itu tujuan setan. Tujuannya apa? Masih menghancurkan juga dia. Nah udahlah katanya, bersungguh-sungguhlah oleh berbuat ibadah ya. Nah, suruh kita beribadah, tapi untuk menjatuhkan. Nah, dengan tersembunyi, udah nggak usah terpedul orang. Tadi kan bangun tengah malam mau sembahyang, bangun dari tidur, pelan-pelan kenapa? Kok bisa berdehem supaya tahu di sebelah bangun sembahyang. Kan ria jadi kan, menunjukkan amal kepada orang lain itu ria, menghabiskan amal. Oh tidak, aku bukan untuk itu. Tak perlu tanah, udahlah. Makanya dibilangnya tadi, apa sih mirip penakalmu? Kok tahu aja kok jawabnya deh. Nah, udah, Allah Ta'ala kasih menolong aku. Dicobanya lagi, ada ya betul lah, sungguh-sungguh lah ibadah ya. Nah, suruhnya sungguh-sungguh ibadah untuk menjatuhkan juga, membuat repot dengan tersembunyi, maka Allah Ta'ala lagi akan menjahirkan akan dia atasmu bagi atasmu. Jadi Allah Ta'ala dia, bahasa kasih Allah sama kau itu. Untuk apa? Supaya ujub lah, datanglah ujub apa? Hebat aku ya, nah gitu. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Jika dikendalinya akan di atasmu, maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Jika dikendakinya zahirkannya, dan jika tiada dikendakinya disembunyikannya, menjadikan ia akan daku mulia atau hina, dan tiada aku hirau ya, akan zahirnya ia kepada segala manusia atau tiada. Dan tiada pertangan mereka itu suatu jua pun, nggak ada. Kemudian mengata setan itu pulang lagi, tiada hajat bagimu kepada amal kau ya. Ini coach tahu kau ya katanya. Ini udah senjata semana pun kalah juga dia. Ditajam yang paling tajam dikeluarkannya kan. Apalah, dengar ya kata yang aku bilang ini. Kalau salah bilang salah deh. Mengata setan itu tiada hajat bagi kepada amal. Untuk apa kau capek-capek beribadah? Kenapa? Karena bahwasanya engkau jika telah dijadikan akan dikau bahagia pada azal sana, tiada memberi mudarat akan dikau meninggalkan amal itu. Kau sepenuh ibadah kalau masuk surga, kau betul aku bilang ini. Karena itu kan Tuhan dah semua ini gitu. Gak usah pun kau beramal, kau masuk surga. Nah, karena bahwasanya engkau telah dijadikan akan dikau bahagia pada azal. Tiada memberi mudarat akan dikau meninggalkan amal. Udah nggak beri mudarat nih, nggak usah ngaji aja, nggak apa-apa kok. Di surga juga. Berapa banyak orang yang ngaji masuk neraka? Betul aku bilang nih, makin dia mungkin jadilah dia. Atau telah menjadikan akan dikau pada azal itu celaka. Kalau tarikan itu neraka juga kau. Niscaya tiadalah manfaat akan dikau mengerjakan amal. Betul nggak aku bilang nih gitu. Coba kau renungkan. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku itu hamba Allah dan wajib atas hamba mengikut akan segala suruhnya, dan Tuhanku itu menghakim barang yang dikendakinya dan memperbuatlah barang yang dikendakinya. Betapa Allah Ta'ala itu memberi manfaat ia akan daku segala amalku. Betapa ada aku, karena bahwasanya
Jikalau ada aku bahagia pada azal, berbahagialah kepadanya dengan bertambah-tambah pahala. Atau ada aku celaka pada azal, maka supaya tiada aku marahkan diriku dengan meninggalkan taat. Dan Allah Ta'ala itu tiada menyiksa ia akan daku. Allah nggak bisa daku atas taat pada tiap-tiap hal. Dan tiada pula memberi mudarat akan daku dengan bahwasanya aku jikalau masuk dalam neraka padahal aku di dalam taat, terlebih kasih aku daripada masuk aku ke dalamnya padahal aku maksiat. Aku taat masukkan ya, langsung suka aku gitu, biar aja gitu. Kalau aku dalam taat masukkan ke neraka, kenapa roh? Yakin kan nggak ada mudaratnya itu ya. Nah gitu. Maka betapakah padahal ia telah menjadikan, itu dah tanya akal ya, betapakah padahal ia telah menjadikan akan taat dengan pahala. Maka barang siapa bertemu dengan dia padahal taat, niscaya adalah ia masuk ke dalam surga. Iya, karena janjinya yang sebenarnya bukan kena amal, bukan kena amal. Allah berbuat sekehendaknya. Jadi Allah kata Nabi, memasukkan hambanya ke surga dengan rahmatnya, masukkan ke neraka dengan adilnya. Rahmat Allah Ta'ala aja bisa kita ngaji nih, pertolongannya kan. Makanya saya bilang, ini yang duduk malam ini hadir semua ini ahli surga semua nih. Apa dalil? Orang pilih Allah Ta'ala semua, orang pilihan. Kau di mana rumah kau Joko? Perumnas mana? Apa dia? Ada orang Perumnas ini selain dia? Nggak ada? Hah? Nggak ada ya? Kau sendiri kan? Kau satu lah dipilih dari Perumnas kemarin. Senang nggak kau dipilih Allah Ta'ala? Makanya agama ini mudah kali padahal. Ya, kalau kita mundur lagi kaji dalam ilmu tauhid. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Dan barang antara keduanya itu apa? Segalanya lah. Makan makanan, tumbuhan, duit, semuanya dia jadikan. Kalau dia menjadikan, siapa punya ini? Kan dia punya kan? Mudah kali kalau mau yang ini, dekatnya dia udah. Macam mana cara dekatnya ngaji? Ini paling amal paling tinggi ngaji ini. Nggak ada lebih dari ini. Ibadah kita dalam dunia tak ada lebih tinggi dari itu ilmu ini, nggak ada. Itu kata kerasan bahasa paling abdal ibadah telah sholat, kecuali tuntut ilmu. Ada kecuali juga. Lebih tinggi. Karena ibadah pun sholat nggak bisa juga, belum ada ilmunya kan. Nah kita dipilih ini semua. Senang berarti syukur. Kalau syukur ku tambah kata Allah Ta'ala dengan berbagai nikmat yang lain. Jangan bantah. Siapa yang bantah ini? Orang yang udah dibilang haram dia bikin juga bantah kan? Jangan. Itu ngajak perang sama Tuhan namanya. Kalau perang sama Allah Ta'ala kalah apa menang? Kalah, coba nggak bisa menang. Sudah? Dan yang keempat, daripada segala awaik itu nafsu. Ini paling jahat kali ya, nafsu. Nah nafsu ini 70 kali setan. Maka takutkan olehmu akan dia, karena bahwasanya ialah yang terlebih jahat daripada segala seteru. Itulah paling jahat ya, nafsu tadi. Dan penyakitnya pun amat jahat. Dan mengobati dia pun amat sukar, berat mengobatinya nih. Kok sampai berat? Kenapa? Karena bahwasanya seteru yang di dalam diri umpama pencuri ya, apabila ada di dalam rumah bisa sedikit akhirlah daripada menolakkan dia. Seperti pencuri yang sudah masuk dalam rumah kan bahaya kan, dia tekadnya udah masuk rumah, kalau nggak mati dia bunuh.
Pencuri dalam rumah macam mana ya? Berat kita dah nih kan, ngelakkan. Diumpamakan kata ahli hikmah, ibarat pencuri sudah masuk dalam rumah, berat kita. Kalau masih luar rumah bisa enak, berdehem aja pun, oh bangun nggak jadi masuk deh kan. Tapi kalau dalam rumah dia, udah berat kita ini. Dimatikannya lampu. Kita yang punya rumah, ya mati lampu, kok mati? Kita datang gitu kan, kalau nomor rumah kok biasa kan, dia jongkok di bawah doa aja, jauh, mati, geletak, bangun lagi, datang ke situ kan, dia kan di kamar di bawah. Lebih berat yang ngadepin dia tuh, nafsu nih. Ibarat pencuri sudah dalam rumah. Sedikitlah haylah menolakkan dia. Dan lagi nafsu itu seturu yang dikasih, sementara nafsu ini ibarat seturu musuh yang dikasihi. Kalau ada nafsu nggak bisa kita ini, dia bukan dibunuh, jangan dibunuh. Kita mau ngaji ini ada nafsu juga, mau sholat ada nafsu kan, keinginan, nafsu itu kan keinginan. Nafsu yang dibunuh, keinginan mau sholat, keinginan mau ngaji, jangan dibunuh dia. Dia aja dia berdamai, supaya dia taat ya. Nah. Dan insan itu buta lah ya daripada aib. Sementara manusia ini buta dengan aib. Ya, aib kekasihnya. Orang nafsu itu kekasih ya. Kalau mereka kekasih, buta kita dengan aibnya. Mau apa pun kata orang. Dan kalau ambil perempuan tuh, itu tukang kotor mulutnya itu. Nanti kalau udah sama aku kan bisa tuh nanti. Ditutup-tutupi ya aibnya. Ini kan bisa diajari. Kalau nafsu itu tak pernah kenyang ya. Kata Nabi, andaikan lumba itu dikasihkan jadikan emas, tetap dia katanya kurang nafsu. Jadi pandai-pandailah kita mengajaknya untuk taat dan segala macam. Bahwasanya tiap-tiap fitnah dan kejahatan dan kebinasaan jatuh daripada awal kejadian hingga sampai kepada hari kiamat daripada nafsu. Dan nafsu ini ya. Ada kalanya pada sendirinya, seperti jatuhlah kejahatan pada iblis, ya, karena nafsunya yang takabur, maka hanyalah begitulah iblis dia. Jadi banyak para ulama, guru-guru kita mengatakan iblis itu kenapa? Karena takabur. Katanya kan, dia merasa dirinya dijadikan dari api, Adam dari tanah, suruh sujud, nggak cocok. Aku lebih hebat dari dia, kan itu, nggak takabur dia. Kalau kita perhatikan selama dalam ilmu tauhid, lupa dia yang nyuruh dia itu siapa gitu. Yang nyuruh dia sujud sama Adam tuh, siapa yang nyuruh dia? Allah yang menjadikan dia kan. Nah itu sama lah kita ngaji nih. Kalau tengok si Hasan nyuruh ngaji, malas lah ngaji, nantinya lah. Apalagi no gurunya, buat orang dia kan, gitu aja buat kita ya. Tapi kalau ingat siapa yang nyuruh ngaji, jaganya lah itu. Mudah kan agama nih kok, mudah kan nih. Bagi yang paham dan mengamalkan. Apalah masalah kita di sekarang? Nabi sudah sampaikan Nabi semuanya, sekecil-kecilnya sudah sampaikan Nabi. Nah kita nggak ngamalkan, salah siapa? Memang kayak gini berulang-ulang lah ya. Maka sampai kata Nabi, ada 4 pesan Nabi sampai kita sebelum dia wafat. Kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, namanya sahabat tempat curhat kita ya, apapun kita cerita sama sahabat kan. Nah, itu kata Nabi, kalau mau bersahabat dengan Allah Ta'ala, bangunlah tengah malam, bilanglah, curhatlah sama Allah Ta'ala, apa masalah kita hadapin. Udah ini. Kedua kata Nabi, kalau ingin berjinak-jinak, banyak kali masalah dihadapi, sampai pening kepala kan, baca Al-Quran, yang mana pun jadi. Kalau ingin pengajaran, ingat mati. Kalau ingin kaya, memadai sedikit. Dan lengkaplah kebutuhan kita itu kan. Jadi kalau kita tidak mau memadai sedikit, berarti kita minta miskin. Gak kalian amalkan ini, mati itu memadailah kata Nabi. Kalau bunyi kitab itu gitu ya, isi kitab tuh, kalau nggak mau kalian amalkan yang 4 ini, mati itu memadailah kata.
Kalau bahasa kita nggak gitu, mati aja lah kau bagusan. Mengakhiri, masukkan dalam hati ya. Kalau ingin bersahabat dengan Allah Ta'ala, kalau ingin berjinak-jinak, artinya kalau kita kacau banyak masalah yang dihadapin, baca Al-Quran. Itulah obatnya. Banyak kali masalah. Orang kenapa banyak masalah? Karena banyak yang kita takuti. Atau takutnya Allah Ta'ala, jangan ada lain. Nah, kalau ingin pengajaran, ingat mati. Kalau ingin pengajaran, ingat mati lah. Karena dengan ingat mati, rajinlah kita taat. Apapun salahnya. Terbangun subuh, aduh bentar, nanti aja lah, mantuk kali. Nggak ada kalau ingat mati. Inilah subuh terakhir aku. Udah, waktu sembahyang subuh, mau asal jadi? Oh nggak bisa. Kan subuh-subuh jadi kan? Nggak mati habis ini. Siap subuh ini matilah, ini subuhku terakhir. Inilah ngajiku terakhir. Akhirnya selalu tanamkan di hati ya. Akhirnya nggak main-main kan? Nah, kalau ingin kaya memadai sedikit. Sampai kata Rasul, selagi masih ada garam, jangan katakan nggak ada apa-apa. Kalau kita nggak ada apa-apa, marah sama yang ngasih nanti ya. Nah, nanti sedikit nggak kasih Allah Ta'ala kalau gitu. Syukur aja. Udah, nggak kalian amalkan ini, maka mati itu memadailah kata Nabi. Jadi kalau bahasa kita, mati aja lah kok bagusan. Udah. Makanya kalau ada yang nggak paham tanya, jangan diam aja. Kenapa gitu? Karena kalau nggak paham kita apa yang mau kita amalkan? Nggak ada lah, santai aja. Kumpul cerita-cerita aja. Rugi lah kita. Merasa? Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Sama-sama kita berjuang ini ya. Apa sih kita tunggu nih sekarang sebenarnya? Nunggu mati. Biarlah kalian merenungkan sebentar. Cuman kalau kita nggak ngaji, kita nggak dapat jawaban. Ini kan diajarkan ya. Macam mana jawaban kita kalau setan masuk. Saya punya anak umur 12 tahun, paling alim, rajin ibadah, ya, pintar. Pintar apa? Belanja sedikit. Dia pandai belanja, pandai masak. Pandai belanja bukan beda banyak, enggak, sedikit. Pandai dengan ngolahnya. Apa yang dibeli? Cuman itu. Umur 12 tahun dipanggil Allah Ta'ala. Apa enggak gempa dunia ini? Dia tidak, saya pulang ngaji dari mana nanti, dah tinggal makan aja. Dikasih uang sedikit sambil jalan bikin, ini kebelikan nanti apa ya, ini. Dia masak. Anak laki-laki. Meninggal. Tapi guru saya sangat bijaksananya ya. Bijaksananya gini. Waktu ngaji ada namanya si Poniran. Kalau Poniran ini orang apa? Orang Batak, orang Padang? Orang Jawa. Tepat kali ya, Jawa ya. Poniran. Di Poniran ini kerjanya babat rumput. Pakai parang babat itu. Sekarang kan nggak kita pakai mesin. Sekarang dulu gini. Kau punya kawan, jadi punya kawannya ini mau merantau ke Jakarta. Ini parang babatku titip sama kau ya, titip ya. Oh iya, nggak apa-apa. Parang babat kawannya ini luar biasa karena bajai nomor 1. Makin dipakai makin tajam kan. Enak aja rumputnya. Kau pakailah itu. Dipakainya lah. Enak lah dia babat rumput deh kan. Enak kerja. Kira-kira 12 tahun lamanya. Pulang kawan kau dari Jakarta. Dia cerita sama dia. Saya nggak dia dengar ya, cerita gini kan. Saya depan koki kayak gini sama guru. Pulang ke Jakarta, namanya kalian 12 tahun udah nggak jumpa, kalian ceritalah panjang lebar kesana kemari kan. Tapi terakhir apa bilangnya? Aku kemari kan, Poniran, mau ngambil parang babatku. Kau kasih nggak? Kasihlah Tuhan katanya kan. Ya, tapi udah enak kan kau pakai itu. Enak pun macam mana? Orang dia punya. Ikhlas kau, ikhlas. Betul, ikhlas kau ngasih, ikhlas. Kenapa kau ikhlas? Orang dia punya. Apalah saya nahankan ya katanya kan. Berulang-ulang cerita itu. Baru dari muka emas saya. Kamu gak salah. Siapa punya anak kau itu gitu. Ikhlas enggak?
Makanya kalau orang meratap tuh nggak ikhlas. Udah. Jadi saya waktu itu merasakan waktu seperti api sedang membara, disiram air, mati langsung ya kan. Alhamdulillah, berarti 12 tahun anakku bersamaku. Nikmat, mesti kusyukuri. Satu nikmat mesti kusyukuri ya. Udah. Ngerti kalian nggak nih? Tadi ada ibu-ibu, saya tanya, ibu, suaminya meninggal, janda lah dia. Berapa lama ibu berumah tangga? Bersama suami 27 tahun. 27 tahun, bersyukur alhamdulillah bu. Banyak orang setahun ini meninggal ya, nggak sama ya. Ada 2 tahun, 27 tahun, saya ingat. Betapa hebatnya nikmat kasih Allah Ta'ala itu, 27 tahun bersama. Nah syukuri sana jadi. Tapi tidaklah kita waktu meninggal kita alhamdulillah, jangan gitulah ya. Ngaji ini dia kesalahan orang. Ngaji apa tuh katanya? Baru diurut ya ke siapa gurunya? Habis. Nah, situlah pahamnya ya. Udah. Mudah-mudahan paham nih. Enak kita ngamalkannya. Apapun terjadi udah jawabannya udah. Udah. Jadi walaupun kau kerja dulu di semalam suntuk, kau nggak suntuk kan? Hebat juga kau ya. Mensyukuri. Apapun cerita aku udah pernah kerja di rumah makan semalam suntuk. Aku tidak suntuk. Makanya sangka baik Allah Ta'ala. Jadi amalan kita apa sih? Yang mesti kita amalkan, kita senantiasa sangka baik sama Allah Ta'ala dan sangka buruk. Kalau sangka buruk, buruk datang sama kita. Sangka baik aja. Baik yang jadikan Allah Ta'ala sama aku ini, apapun ceritanya. Kenapa? Apakah dipaksa kita sangka baik? Enggak. Kenapa kita sangka baik sama Allah Ta'ala? Karena dia mengetahui kan? Tahu dia. Ya udah. Enggak sangka baik lah kita. Kalau sangka buruk-buruk lah. Kadang-kadang guru nyampaikan aja, murid yang ngamalkan patennya kan. Salah satu murid saya itu dia baru dibelikan perempuan nih, suaminya vario baru. Bentar dia pakainya hilang curi orang di teras rumahnya. Dia sih nggak bergoyang, nggak apa-apa, tenang aja. Ya kan ganti Allah Ta'ala, orang bukan hilang, dipindah tempat aja ya kan. Banyak orang kepengen nggak mau pakai duit dicurinya ya kan. Udah biar aja. Nah, diganti sama suaminya. Apanza ya, dalam masa naik kereta kau dia gitu. Terkeluar bersyukur. Coba dia ngomong-ngomong, ngamuk-ngamuk. Apa gunanya? Pergi ke dukun pula. Ya udahlah, habis dari kerja dukun ya. Kereta tak balik, duit apa habis? Dan ada kalanya karena nafsu dengan tolong iblis. Seperti contohnya jatuhlah kejahatan pada Nabi Allah Adam dan Hawa dan Qabil dan lain daripada mereka itu. Godaan iblis ya. Nah. Iblis ini 40.000 tahun di surga sana. Yang diajari malaikat-malaikat ya kan. Nah, hebat itu. Mau kita lawan ya kalah lah Pak. Maka seher sisa itu iblis langsung turun ngapainnya, bukan setan lagi iblis. Macam mana cara iblis jatuh ke seher sisa? Sembahyang pula dia sudah seher sisa. Sholat dia. Kalau seher sisa ada juga batal wudhunya kan. Mau makan juga minum. Iblis mana ada open-open itu. Datanglah cemburu si seher sisa ini di hatinya. Ya. Kau ini kok hebat kali nggak pernah putus dur terus ibadah sholat. Jadi tanyaan, assalamualaikum kan. Saya baca kan sholat nggak ada opennya. Selesai salamlah si iblis tadi. Saya baca lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa sih kita kan?
Tuhan kok bisa sholat tanpa berhenti ibadah, tanpa gini. Udahlah, Allahu Akbar, nganggu aja kok katanya. Tanpa penasaran, saya bersisa. Tanpa penasaran. Tanya lagi. Saya nanya gini, saya kepengen macam mana? Bisa? Enggak? Bisa, tapi kok nggak mau kok melakukannya, syaratnya ada. Cobalah bilang syaratnya apa? Syaratnya, makanya kalau orang yang tobat karena pernah berdosa beda dengan orang tak berdosa tobat, beda kan? Nah, makanya kau mesti melakukan, boleh kau pilih manapun, berzina, membunuh, minum arak, serah kau lah. Dah, yang kau usah ganggu aku lagi. Kalau kau mau baru kau tunjukkan jalan. Kau pikir saya bisa cemburu dengan orang yang pada ibadah yang nggak berarti itu kan? Bisa nggak makan, nggak ngambil wudhu, ya kan? Hebat kan? Pilih-pilih kalau berzina berat juga, membunuh berat. Paling rendah minuman lah, paling ringan. Assalamualaikum ya, mau laku sama syarat. Yang mana kau pilih minum? Ya udah yuk, turunlah. Nggak, yang tadinya nggak pernah turun dari masjid, turun dari masjid. Iblis lah pula, bisa disulap ke kebun karet jadi kafe. Bisa ya kan? Nah sudah situ, itulah minumlah. Kasih minuman. Yang ngeladeni perempuan yang apa istilah kau san? Buka aurat. Ini minuman. Minumlah dia. Pengaruh minuman itu datang nafsu syahwatnya ya. Nah, digaulnya perempuan itu. Karena memang disediakan untuk dia. Itu jatuhkannya iblis kan. Baru tersentak dia, hilang nikmat apa tadi, minuman tadi udah habis kan pengaruhnya. Macam mana lah kalau tahu murid-murid agama. Muridnya 12.000 orang, bangsa bisa terbang semuanya. Keramat itu dapat sama muridnya. Kalau tahu muridku macam mana? Bukan takut Allah Ta'ala lagi udah. Nah, baru datang iblis. Haus kan? Aku tahu haus sekarang ini. Nah ini minuman. Kita aja pun kalau dalam keadaan haus sekali, entah di Sambu atau dimanapun, entah lapangan merdeka keraman-keraman itu, ada orang minum es doger. Bangsa gelasnya berkeringat sini ada. Kan basah deh kalau es ada dingin itu. Orang minum kita nengok, kita dalam keadaan haus. Yang nelon siapa? Orang yang minum kita gitu deh, saking hausnya ya. Nah, ini ada, kau minum lah. Cuma kau akui aja ku Tuhan, udah, kasih kau minuman. Begitulah saya bersih. Udah, kau nggak bisa cakap, tahu aku, kau nggak bisa cakap. Kau kedipkan mata kau aja, tanda pengakuan kau. Dikedipkan bersisa, adalah mati kafir. Awas kita ini ya. Udah. Apa sih tujuan cerita ini ya? Kita kenal hikmahnya apa kan? Kalau kita bercerita macam cerita mana anak. Ini apa ceritanya? Ngerti ceritanya kan? Kita tadi, saya bersisa, ingat nggak? Hah? Nggak ingat pulang lah. Capek-capek aja kita bukan yang kau ingat. Sampai sebegitunya dia menghantam bawah ya, awas. Jadi semakin tinggi ilmu dituntut, semakin tinggi pula lah setan yang menggoda kita. Bagaimana kita menghindari supaya nggak terjerumus ke berbuat dosa? Ingat mati. Tadi kan saya bilang, supaya jangan terjebak, ingat mati. Itu ujian akhir kita. Maka kita ini ibarat orang kuliah mencari titel supaya nanti banyak saksi kita, ya, banyak saksi. Detailnya apa? Oh, si Anu meninggal. Oh ya meninggal. Oh dia itu rajin kali ngaji itu. Itulah detailnya dapat sama dia. Dia bangsa rajin kali ngaji. Masuk surga apa neraka? Padahal kau nggak kenal padahal. Meninggal seorang. Wah, oh itu pemurah kali dia tuh. Pulang luar biasa lah baiknya. Pemurah kali. Masuk surga apa neraka? Dan sampai titel kita nggak enak. Siapa meninggal? Saya cocoknya mati itu bajikan tengik kali itu. Masuk surga apa neraka? Ambil titel yang baik, buat baik aja lah, sekecil apapun, segerakan, jangan tunda. Itu udah katakan Nabi itu ya, namanya kalau berbuat baik itu jangan tunda, segerakan. Kenapa? Takutnya nggak sempat. Berapa banyak rencana kita besok, karena nggak sempat besok ya, sampai udah nanti. Jadi nggak usah tunda-tunda. Kalau ada di depan kita ada berbuat baik, jangan tunda. Nah, rugilah kita. Nah, gitu ya. Ya udah, kalau kalian nggak mau bertanya, saya cerita aja terus nih, tak peduli saya itu. Nah, kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti, nggak mau bertanya, tahankanlah ya. Nah sudah, tidak apa yang bikin gelisah kita lagi, nggak ada.
kalau kaji sudah duduk. Karena ada dari pegang ilmu apa kunci-kuncinya itu ya, yang pasti. Bahwa saya ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Nah tidak suka, kenapa rupanya? Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Kan itu jawabannya kan? Pasti semua itu. Mustahil pada akal Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu memikulnya. Pasti itu. Pasti. Kenapa? Dia mau mengetahui. Kalau sempat dibebankan Allah sama kita, kita tidak mau memikulnya, berarti Tuhan bodoh. Bisa terima Tuhan bodoh? Tidak. Nah. Jadi kalau saya baca tadi, jadi dengan amalan yang banyak seperti itu, apa nggak bisa minta rahmat Allah di maksudnya? Itulah makanya kita ini tergagah. Kita diatur bukan mengatur. Jangan coba ngatur. Sampai ada seorang sahabat minta amalan sama Rasul yang nggak pernah diminta oleh sahabat yang lain. Aku minta, ya Rasulullah, aku minta amalan supaya jangan mati. Nggak ada sahabat, orang lain minta gitu. Baca kau tetapkan baca surah Al-Mulk kata Nabi. Kalau nggak paham tanya ya, karena saya bawa rawon ini. Minta amalan supaya jangan mati, baca surah Al-Mulk. Nggak lama mati dia. Datang sahabat yang lain, ya Rasulullah, si anu meninggal. Padahal dia amalkannya itu. Kan kau bilang kalau baca itu nggak mati. Nah, kok dia mati juga? Waktu hari itu dia lupa bacanya. Ya. Apalah, Pak ya. Dan rekayasa. Allah jagonya rekayasa lah. Maha rekayasa ya. Siapa sih itulah lupa dia. Kita ini kan banyak hal yang lupa. Yang ingat kita utang orang semawa. Utang sama orang, dosa kita lupa aja. Balik badan apa ya? Wah, aku udah 4 kali hatam. Tuh yang nampak. Dosa itu setan. Makanya saya bilang, kalau kita nggak tahu minta tolong sama Allah, tolong aku ya Allah. Nggak tahu kalau mana dosa-dosa yang belum kuampun, minta ampun sama kau ya Allah. Mana yang belum kutobatkan, tunjukkan. Aku nggak tahu. Ampun tunjukkan Allah sama kita ya. Gitu rahasianya. Bukan apa ya nih. Semua kejadian tidak sunyi pada hikmah. Apapun itu, pasti ada hikmahnya. Ada. Aku nggak tahu hikmahnya. Ya tanya sama buat hikmah. Apalah hikmahnya dia Allah. Biar sok kita nggak ada gunanya kita nih. Kita ini kalau di sisi Allah Ta'ala fakir ilallah namanya. Sahabat habis fakir, nggak ada apa-apanya kita nih. Bergerak pun kita nggak bisa kalau nggak digerakkan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah sok, nggak usah sombong ya. Dari apa lagi? Tanya lah. Ganti aja. Resepnya tadi ingat mati. Kalau ingat mati itu resep yang paling ampuh kasih Rasul sama kita. Kalau kita ingat mati, berhenti semua masalah yang kita sedang kita hadapin. Oh, mati aja. Apa kita membaca surah Al-Mulk itu padilahnya untuk nyawa kita dalam al-kubur? Apa sih ulangnya? Kalau kita membaca surah Al-Mulk, padilahnya apakah bisa kita selamat dalam al-kubur di dalam al-kubur? Berarti nggak dengar aku cerita tadi. Saking takutnya mati, sahabat itu minta amalan sama Nabi baca surah Al-Mulk kata Nabi. Tapi mati juga dia. Mati juga. Kenapa dia bisa mati? Lupa dia bacanya kata Nabi. Apa yang harus melupakan? Ya. Orang surat asar pun bisa 5 rakaat kita kok. Padahal nggak cocok lupa kita kan. Karena kita sedang bercakap-cakap sama Allah Ta'ala. Kok bisa lupa? 3 atau 4 ini ya. Kalau ada ragu waktu dalam surat asar, 3 atau 4? Berapa tetap kan? 3 gitu kan. Padahal udah pas. Berarti 5 rakaat kok. Kok bisa lupa? Kan nggak cocok lupa kan? Padahal waktu kita di pelaminan, ya, ditanya orang tua atau siapa beranya bidan, mau makan nggak, lapar nggak, enggak. Ada pengantin bilang lapar lah, nggak ada. Ya, nanti kau rasa itu, nanti kan ditanya kau makan nggak, lapar, enggak. Kenapa sih enggak? Karena nengok yang di samping. Nanti nggak apa-apa. Ini awak sholat lagi situasi bangsa takwan mana pilihnya sholat?
Kan kelewatan kali kan. Kalau untuk lain nggak jaga jarak, sholat suruh jaga jarak, apa nggak setan punya kerja itu? Sudah? Itu tentang cerita Nabi Adam tuh dikeluarkan dari surga kan. Ini Nabi Adam kan tuh digoda iblis nanti. Kalau iblis siapa yang goda tuh? Iya, gak tahu ya goda. Kalau itu kau tanya nggak mikir-mikir tuh jawabannya. Iblis sampai goda kau lah. Itu cakap setan tuh. Nanti ditanya sama kalian semua. Ya, aku tanya sama kau ya. Yang jadikan bumi siapa? Allah Taala. Yang jadikan apa? Allah Taala. Siapa jadi bulan? Allah Taala. Nah, yang aku tanya sama kau yang jadikan Allah Taala siapa? Salah betul betul. Karena zahirnya apa nggak Nabi Adam berdosa? Tidak. Kalau nggak Nabi Adam keluar dari surga, mana ada kita? Nggak ada maksiat lagi di surga semua kita buat maksiat lagi, nggak ada lagi kan? Surga semua. Surga itu bukan tempat kotor, tempat suci. Kalau di surga beranak, nipas lah nanti. Maka nggak surga mesti turun ya. Nah Pak Zahir saya buat dosa, tidak berdosa. Mesti wajib dia minum buah kulit dia. Cuman untuk itibar sama kita tidak ditelannya, nyangkut di sini. Maka ada tanda kita sini ya, laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa telannya aja langsung, itulah perempuan. Udah, masa kau tanya lagi itu ya. Jadi berarti hikmahnya itu. Itu kata setan, maka kiaskan ke sana. Siapa yang menjadikan bumi ini? Allah Ta'ala. Siapa yang menjadikan bulan? Allah Ta'ala. Siapa? Terakhir, aku tanya, siapa yang jadi Allah Ta'ala itu? Apa pula Allah kau jawab? Ya, mah. Apa kau jawab? Kalau kau tanya orang itu, ini kalian mesti alim semua ini. Siapa yang menjadikan Allah Ta'ala? Dia yang menjadikan. Mana mungkin dia yang menjadikan? Dia menjadikan. Itu jawab mudah kali pada jawabannya. Dia menjadikan. Yang kau tanya siapa yang menjadikan? Dia yang menjadikan. Pertanyaan kau itu benar benar menjadikan. Makanya amalan kita teringat ya. Sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Udah? Amalan kita apa? Jangan lihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Waktu ngaji kayak gini, Akmal cucunya tuh buang ini. Kau pun gitu kalau kau mau dapat ilmu, buang dulu. Kalau kau nengok atu ya, atu nih, cuma nggak tahu aja sama dia, nggak dapat ilmu loh. Ada, waktu ngaji. Dia dapat kau jawab dari kalau orang bertanya, yang goda iblis siapa? Nah kau bilang dia lah, kau lah, baru tahu kau ya. Dasar orangnya bandel aja. Aku aja belum ada deh. Emang kayaknya kok usah bandel. Yang tak tahu harus tanya. Sudah? Udah jago. Maka hialah pada melawankan dia, melawankan dia itu, bahwa kau pecahkanlah hawa nafsumu itu dengan 3 perkara. Macam mana ngelawan nafsu tadi ini? Pecahkan dengan 3 perkara. Pertama dengan meninggalkan syahwat. Karena binatang yang keras itu lemahlah ia apabila dikurangkan akan umpannya. Maka kita kalau bulan puasa Ramadan banyak ibadah kita lakukan ya. Kenapa nggak kasih makan, kasih minum? Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maka banyak ibadah bisa kita lakukan. Baca Al-Qurannya, sunat-sunat banyak yang dikerjakan. Itulah makan nafsu ini. Kedua, dengan menanggungkan ibadah yang berat-berat. Kenapa? Karena bahwasanya keledai apabila lebih daripada tanggungan dengan serta kurang umpannya, niscaya menurutlah ia. Menurut ia, ya. Menanggungkan ibadah yang berat-berat, jangan yang tengah-tengah aja, ya. Apalah ibadah yang berat kau rasa? Ibadah gitu banyak ibadah nih. Ibadah apa yang kau rasa berat? Puasa. Hah?
Apa yang paham? Itu berat kau rasa? Buatlah banyak tahajud. Puasa, banyaklah puasa. Udah pernah kau kerjakan surat tasbih? Sembahyang tasbih? Hah? Udah? Berat apa enteng? Berat, berat. Itu sembahyang tasbih itu kalau bisa tiap hari, nggak bisa sejumat sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, jangan sampai seumur hidup pun nggak dibikin. Pujilah kita apa sebagai hamba kita, puji Allah Ta'ala, mengenai sunat tasbih 300 kali itu memuji Allah Ta'ala ya. Berat, kerjakanlah itu. Itulah melemahkan nafsu itu ya. Maka begitu hari dingin, hujan pula lagi ya kan. Kalau kau cuma dengar cerita aja lah ya. Hari dingin, hujan. Kalau kami ada istri, tengok istri sebelah ada. Akhirnya cobanya, oh enggak, aku mau sholat gitu. Dengan yang berat, walaupun yang enggak. Jadi selimut istri bukan dia buka mari tutup ya, tidur kona. Tidurlah yang ya, abang mau sholat. Sholat apa? Sholat tobat. Yang berat-berat itu lah dia. Kalau mau ngapa nafsu biar tunduk dia. Nanti nggak banyak ribut lagi dia. Oh payah, paham ya? Yang paling mudah pahamnya. Mengamalkan yang paling mudah. Kau ada TV rumah? Dalam siaran TV itu apa yang kau suka? Udah, lahirkan ada konsepnya. Ada olahraga, ada baca berita, ada entah apa-apalah. Berita. Baca berita kan? Mesti dibilang dulu baru. Baca berita kau suka? Matikan. Begitu saya kau dengarkan, COVID bertambah naik. Medan udah level 4 itu kan, zona merah. Tuk matikan. Mana yang paling kau suka? Kalau adalah, bahasa yang lain ya. Kalau orang pecandu bola, apa yang paling suka surga dia namanya itu? Penalti, adu penalti ya. Wow. Kadang-kadang tahan dia tidur dulu, nanti malam mau bola. Enggak, mengadu penalti. Nanti kan TV itu. Itu ngajar nafsu itu. Nanti akibat sama kita. Kalau ada yang apa nggak terganggu kita lagi, nggak terganggu. Tapi kalau yang kecil-kecil ini nggak kita biasakan. Nah, makanya banyaklah orang dia nggak main bola tapi dia ikut main. Ada nonton bola nggak gol tendangan bola dia habis dimaki-makinya yang nendang dengan bodoh kali ya kan. Ikut main ya. Gol dia pula bersorak ya. Anaknya pun apanya ya ini gitu ya. Kau udah berapa kali ngaji kau? Hah? Berapa kali ngaji? 3 ya. 7 kali ngaji kau banyak nih pertanyaan sama kau nanti. Kau jawab, kalau nggak jawab nggak usah ngaji. Kau siap-siap ya pertanyaannya ya. Tadi udah dibilang ya 4 kita Nabi tadi ya. Ini tuh kau sendiri kok. Berbagi sama kau. Mau bersabar dengan Allah Ta'ala. Kalau ingin berjinak-jinak baca Al-Quran. Kalau ingin pengajaran ingat mati. Kalau mau kaya memadai sedikit. Udah hafal kan? Hafal kan? Nanti saya tanya 7 kali kalian ngaji di sana. Nggak dapat jawabannya keluar. Ya iyalah. Enak kali kalian awak dan dengarin tanya nggak tahu Pak Ustaz. Jadi kedua dengan menanggungkan ibadah yang berat-berat. Kenapa? Karena bahwasanya keledai apabila dilebih tanggungannya dengan serta kurang umpannya, niscaya menurutlah ia. Ketiga dengan berlindung engkau kepada Allah Ta'ala serta merendahkan dirimu kepadanya. Tujuannya apa? Supaya menolonglah ia akan dikau. Maka kalau begitu, apabila engkau biasakan atas segala perkara yang 3 ini, niscaya bersegera-segera engkau kepada menanggungkan akan dia dengan kekang nafsu, dengan kekang takwa. Takwa itulah perbendaharaan yang amat mulia, yang ada di dalamnya segala kebajikan. Nah, terus caranya, jadi dilatih dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil-kecil.
Di dalamnya segala kebajikan dunia dan akhirat, daripada kepujian pada segala manusia, dan terlebih mulia daripada Allah Ta'ala, dan kekallah di dalam surga dan lainnya, daripada segala perangai yang dipuji pada sara. Itulah dia. Kalau gitu tinggal kita sendiri lagi ya mikirkannya ya. Ada. Ini pun sama-sama juga kita minta sama Allah Ta'ala supaya dipahamkan Allah Ta'ala, mudah pula kita ngamalkannya ya. Nah, syair ya, sampai sini kaca kita dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.